Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Indah Mahatania, NIM 119380001, mahasiswi Desain Komunikasi Visual angkatan 2019 Institut Teknologi Sumatera. Pada tugas mata kuliah manajemen desain kali ini, saya akan menjelaskan apa sih manajemen itu dan mengapa manajemen sangat dibutuhkan dalam industri kreatif, terlebihnya DKV. Oke, tanpa panjang lebar, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama, apa sih manajemen itu? Dari Wikipedia yang saya ambil, manajemen artinya mengatur atau menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain, atau bisa juga manajemen berarti sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai suatu sasaran secara efektif dan efisien. Nah, manajemen ini sendiri belum memiliki definisi yang luas yang diterima secara universal. Yang kedua, konsentrasi manajemen. Kebanyakan orang berpikir bahwa manajemen itu cenderung mempelajari hal-hal yang menghafal. Namun secara umum, kenyataannya manajemen mempelajari hal yang seimbang atau apple to apple yang akan langsung dipraktekkan dalam suatu studi kasus. Nah, manajemen ini sendiri terbagi dalam beberapa konsentrasi, diantaranya manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen administrasi, manajemen produksi, dan manajemen pemasaran. Nah, untuk penjelasannya akan dijelaskan melalui infografis berikut ini. Oke, di dalam infografis ini terdapat beberapa konsentrasi manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia atau dikenal juga sebagai manajemen personalia. Bidang manajemen ini berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia suatu perusahaan, perekrutan, pengembangan, dan peningkatan mutu, hingga sistem gaji karyawan berada dalam ranah manajemen sumber daya manusia ini. Yang kedua, ada manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran berarti kita belajar tentang riset pasar, strategi pemasaran, promosi produk, analisis pasar, hingga analisis kompetitor. Di bidang manajemen ini, kita belajar tentang bagaimana sih mengenalkan produk ke masyarakat sehingga pendapatan meningkat. Yang ketiga, manajemen produksi. Dalam bidang manajemen produksi, berisi tentang perencanaan desain, penyediaan bahan baku, mutu, jumlah, pengendalian, hingga pengawasan produksi. Yang keempat, manajemen administrasi. Bidang manajemen administrasi lebih dekat kaitannya dengan ilmu akuntansi. Dalam manajemen administrasi, kita mengumpulkan, mencatat, dan mengelompokkan data untuk keperluan manajemen-manajemen lainnya. Yang terakhir, manajemen keuangan. Manajemen pasti tak akan lepas dari manajemen cash flow atau keuangan. Yang kita pelajari dalam manajemen keuangan yaitu tentang investasi, laba perusahaan, laporan keuangan, dan tentu saja pengelolaan aliran uang yang keluar dan masuk. Yang ketiga, mengapa sih di industri kreatif, lebih tepatnya DKV, diperlukan manajemen? Oke, jadi begini. Ide cemerlang bisa saja hilang bila tidak direalisasikan menjadi sebuah karya. Karya yang bagus tidak akan menjadi nyata tanpa dukungan sumber daya. Tapi jika kita memiliki keterampilan manajemen, maka keterampilan itulah yang akan mendorong sarana dan prasarana dalam perkembangan kreativitas dan juga perkembangan karya-karya. Maka dari itu sangat dibutuhkan keterampilan ini dalam industri kreatif, lebih tepatnya di kafe, sehingga kita memiliki kemampuan untuk memajukan bisnis desain dan juga berwirausaha. Oke, kita lanjut yang keempat. Unsur-unsur apa saja sih yang menjadi pendorong dalam membangun suatu manajemen perusahaan yang baik? Mengutip dari detik.com yang saya ambil, unsur-unsur yang menjadi pendorong dalam membangun perusahaan yang baik itu antara lain ada modal. Modal tentu saja dibutuhkan dalam membangun suatu perusahaan. Kedua, mental. Kegagalan bisnis sering terjadi ketika perusahaan mendapatkan masalah dan pengelola perusahaan memiliki mental rendah sehingga mereka hanya pasrah menghadapi masalah tersebut. Nah, seharusnya walaupun perusahaan mengalami kemunduran, semua pengelola harus memiliki mental yang kuat agar tetap bisa berpikir positif
dalam menghadapi masalah tersebut. Selanjutnya ada pengetahuan bisnis itu sendiri. Lalu ada sumber daya manusia, ada juga penjualan, dan ada juga perencanaan bisnis. Yang kelima, apa saja sih ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik? Mengambil dari bigalpha.id, ciri-ciri perusahaan yang memiliki manajemen yang baik antara lain, perusahaan memiliki potensi pasar yang cukup agar penjualan dapat tumbuh dalam jangka waktu yang sangat panjang. Yang kedua, manajemen perusahaan mampu berinovasi menghasilkan produk baru untuk penjualan di masa datang. Yang ketiga, perusahaan memiliki bagian riset. Yang keempat, perusahaan memiliki tenaga pemasaran yang handal. Selanjutnya, perusahaan memiliki margin keuntungan yang signifikan. Lalu, strategi perusahaan dalam menjaga atau meningkatkan margin keuntungan, dan perusahaan terdapat jenjang karir yang jelas. Lalu juga, pengelolaan perusahaan dijalankan oleh jajaran manajemen yang memadai. Selanjutnya, perusahaan akan menginformasikan apabila terjadi berita buruk yang menimpa perusahaan tersebut. Terakhir, manajemen perusahaan memiliki integritas yang tidak diragukan lagi. Yang keenam, apa saja sih standar manajemen yang baik itu? Mengambil dari environmentindonesian.com, ada beberapa standar dalam membangun suatu manajemen yang baik. Yang pertama, struktur dan tanggung jawab. Yang kedua, ada pelatihan, kepedulian, dan kompetensi. Yang ketiga, ada kesiagaan dan juga tanggap darurat. Dan yang terakhir, ada audit sistem manajemen lingkungan. Nah, dari kelima standar tersebut, itulah yang dibutuhkan dalam membangun suatu manajemen yang baik. Maka dari itu, kita tidak boleh melewatkan diantaranya satu dari kelima unsur-unsur standar manajemen tersebut. Nah, yang terakhir, mari kita lihat kedua foto yang sudah ada di video. Tentu sangat tidak asing dong di mata kita. Ya, benar sekali. Mereka berdua adalah salah satu di antara orang terkaya di Indonesia. Mereka adalah Bapak Khairul Tanjung selaku pendiri dan juga CEO dari Citicorp, dan di sebelahnya ada Bapak Prajogo Pangestu selaku pemilik perusahaan Barito Pacific. Kalian pasti kepingin tahu dong bagaimana sih cerita mereka dalam membangun perusahaan dari nol hingga menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja yuk kita masuk ke ceritanya. Ya, yang pertama ada Bapak Khairul Tanjung, atau yang biasa kita kenal dengan si anak singkong yang sukses jadi bos Citicorp. Bapak Khairul merupakan pria yang memiliki relasi yang sangat luas. Ia tidak memilih-milih dengan siapa ia menjalin relasi, mulai dari kalangan atas hingga para pekerja-pekerja kelas bawah yang mungkin banyak orang menganggap mereka tidak selevel dengan Bapak Khairul Tanjung. Dengan keahlian yang dimilikinya dan luasnya relasi Bapak Khairul Tanjung, kesuksesan pun perlahan datang. Bapak Khairul kemudian mendirikan Para Group yang memiliki sebuah perusahaan dalam tanda kutip payung bernama Para Inti Holdindo. Bapak Khairul Tanjung berusaha memusatkan bisnisnya pada 3 sektor, yaitu keuangan, multimedia, dan properti. Untuk mengorganisir sektor keuangan, Bapak Khairul Tanjung memiliki anak perusahaan bernama Para Global Investindo. Dalam sektor multimedia dan investasi, Bapak Khairul Tanjung mendirikan Para Inti Investindo. Sedangkan untuk sektor properti, ia mendirikan Para Inti Propertindo. Dalam menjalankan usahanya, Bapak Khairul lebih gemar melakukan akuisisi terhadap perusahaan-perusahaan lain dibanding membangunnya dari awal. Salah satu akuisisi dari Khairul yang paling terkenal adalah Bank Karman yang kemudian diubah namanya menjadi Bank Mega. Selain itu, ia juga membeli sebagian besar saham dari Carrefour Indonesia sebesar 40% melalui perusahaannya yang bernama Transcorp. Pembelian itu diresmikan pada bulan Maret 2010 dan penandatanganan penjualan saham tersebut bahkan tidak dilakukan di Indonesia, melainkan di Perancis. Berselang 1 tahun kemudian, pada 1 Desember 2011, Bapak Khairul Tanjung merubah nama Para Group menjadi Citicorp yang dikenal seperti sekarang ini. Citicorp sendiri terdiri dari 3 perusahaan anak,
yaitu Megacorp, City Global Research, dan Transcorp atau yang kita kenal sebagai Trans TV. Yang kedua nih, ada Bapak Prajogo Pangestu yang memiliki kekayaan sebanyak 84,6 triliun rupiah. Wow, banyak banget dong. Nah, Bapak Prajogo Pangestu memulai bisnisnya di bidang perkayuan pada akhir 1970-an. Ia memiliki perusahaan Barito Pacific Timber yang go publik pada tahun 1993. Kemudian berganti nama menjadi Barito Pacific pada tahun 2007 dan mengakuisisi 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri. Pada 2011, Chandra Asri bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen petrokimia terbesar di Indonesia. Mengutip dari kompas.com, ia menambah kepemilikan saham di Chandra Asri sebesar 6.813.400 lembar saham atau setara dengan 0,0038% dari total saham yang dimiliki perusahaan. Oke, kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah-salah kata. Tidak ada gading yang tak retak, tak ada laut yang tak berombak, tidak ada manusia yang sempurna. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.